Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di tutorial kali ini kita akan membahas tentang menambahkan gambar di HTML. Nah, mengapa sih harus ada gambar? Karena website tanpa gambar itu kan terasa membosankan. Ya, gitulah gambarannya. Nah, jadi menambahkan gambar pada HTML itu memiliki sebuah tag atribut wajib, yakni src. Nah, kita lihat ini. Nah, jadi img ini sebagai tag pembukanya, src itu sebagai atributnya. Src itu bisa disebut dengan source atau sumber. Nah, lalu di mana alamat atau URL gambar yang akan ditampilkan, lalu kita tutup tagnya dengan tutup kurawal dan slash, bukan slash, apa ini namanya? Iya, betul, slash. Nah, ini ada salah satu contoh codingannya, di mana di sini ada menampilkan sebuah sawah.jpg. Nah, lalu apa yang akan terjadi? Nah, inilah yang akan terjadi seperti ini. Oke, nah ini simpanan foldernya pada sebuah folder, yang satu folder antara HTML-nya sama gambarnya. Oke, lanjut. Pada contoh di atas kita menuliskan langsung nama file dari gambar. Ini karena kita menaruh gambar di dalam folder yang sama. Nah, lalu apabila file gambarnya tersimpan di folder berbeda, nah bagaimana nih kalau foldernya berbeda? Maka kita hanya perlu menuliskan alamat path-nya. Misalnya kita akan menyimpan gambar dalam folder image. Nah, jadi si gambar ini kita simpan di dalam folder. Jadi tidak satu halaman dengan si file HTML, tapi kita simpan di dalam foldernya, di gambarnya. Oke. Maka di HTML kita tulis seperti ini. Nah, ini dia. img src sama dengan kutip image slash sawah.jpg. Nah, image itu nama foldernya. Nah, lalu slash artinya di dalam folder image ada sawah.jpg, kita panggil. Nah, sawah.jpg ini nama file gambarnya. Maka hasilnya akan sama aja. Kita juga bisa menambahkan gambar di dalam dari website lain. Caranya kita menambahkan sebuah link website gambar tersebut. Nah, ini contohnya. Ini harus pakai internet tentunya untuk menampilkannya. Nah, seperti inilah hasilnya. Nah, gampang kan? Nah, berikut kita akan mempelajari format gambar apa saja yang bisa kita gunakan di HTML dan juga atribut lainnya untuk image. Nah, format file gambar untuk HTML. Nah, ini ada tabelnya. Kita akan perbesar ya. Oke, kita maju dikit. Masih kurang. Oke, kita maju dikit. Nah, ini dia formatnya. Di dalam formatnya ada APNG atau nama panjangnya itu Animation Portable Network Graphic. Nah, ekstensinya .apng. Nah, ini saya semacam animasi portable network graphic. Lalu ada GIF. Nah, ini GIF mah pasti kalian juga tahu, gambar yang bergerak itu GIF. Lalu ada Microsoft Icon, JPEG. Nah, ini yang paling sering itu JPEG. Lalu ada PNG, portable network graphic. Nah, ini biasanya foto-foto yang udah tercrop backgroundnya ya, PNG. Ada SVG, scalable vector graphic. Nah, ini biasanya format-format kamera DSL setahu saya. Lalu ada web picture. Nah, lalu lanjut. Nah, ada tugas mandiri nih, yaitu kita harus mencoba atribut untuk tag img yang dimana atribut alt, wide, height, dan style. Silakan coba satu persatu. Nah, mari kita coba satu persatu. Pertama ya, kita akan ambil file tugas sebelumnya di dalam tugas minggu 1 ini.
kita akan copy saja, lalu kita buat folder baru di dalam ini. Nama foldernya itu tugas minggu 2. Pastikan kita pakai slash di dalamnya, lalu kita paste di sini. Kita rename ini jadi index. Nah, index saja. Oke, lalu kita buka yang punya Visual Studio ya lewat Visual Studio, yang punya Sublime ya lewat Sublime. Saya akan buka lewat Sublime Text. Nah, lalu kita akan buat open folder, lalu kita arahin ke si yang tadi yang di tugas minggu 2. Nah, lalu select folder. Nah, kita ganti ininya, tugas minggu pertama jadi tugas minggu kedua. Lalu kita save, lalu kita open in browser. Nah, tugas minggu kedua. Sebenarnya ini bukan minggu kedua ya, ketiga, karena pertemuan sebelumnya kita saya sudah pernah kasih tutorial mengenai href, yaitu sebuah link penghubung antara halaman satu ke halaman lainnya. Nah, jadi kita ganti ini tugas minggu ke 3. Yang link itu saya tidak ngasih tugas, jadi ya sekarang yang kedua, tugas yang kedua yang. Nah, jadi tugas yang kedua kita akan menambahkan gambar pada halaman yang berbeda. Jadi tidak di halaman ini, tapi nanti kita akan klik misalnya di sini pertemuan halaman 2. Lalu kita akan pindah ke halaman yang berisi dengan foto-foto. Oke. Lalu kita seperti biasa nih caranya, kan kalian tahu dengan ahref. Nah, ini kalau kalian belum tahu cara menghubungkan link ya bisa lihat di tutorial sebelumnya. Saya akan langsung aja lanjut biar tidak mengulang kembali. Nah, kita buat file baru untuk halaman fotonya. Kita save, lalu kita buat foto.html, jangan lupa HTML. Lalu kita buat folder di dalam tugas minggu 2 ini. Foldernya yaitu image. Nah, di dalam folder image ini saya akan ngambil gambar dari sebuah website yang bernama unplace.com. Nah, ini gambarnya sangat bagus sekali dan juga gratis. Nah, saya akan download misalnya salah satu. Saya suka yang salju-salju atau yang alam-alam itu. Nah, saya akan ambil yang ini aja. Nah, ini anak apa nih? Serigala atau apa. Saya unduh, download foto. Ke download 2 deh. Oke. Kita lihat di sini fotonya udah bagus atau belum. Beratnya. Nah, sudah ada. Saya akan copy fotonya. Jangan lupa rename dulu supaya gampang lah. Misalnya serigala. Oke, lalu kita copy ke dalam tugas minggu 2 dalam folder image, lalu kita paste di sini. Nah, sudah. Setelah itu silahkan kembali lagi ke codingan yang foto HTML, lalu kita tambahkan HTML tab daftar foto. Lalu di indeksnya yang di href ini kita masuk ke index.html, foto.html. Lalu kita ganti ininya jadi daftar foto. Lalu kita save.
lalu kita buat di sini di body, kita buat center, lalu H1 kita tulis bertemu tugas minggu 2. Lalu ke bawah H2 daftar foto, lalu save. Sekarang kita coba untuk di open di apakah tersambung. Nah, ini sudah berubah jadi daftar foto. Nah, sudah berubah. Nah, kita tampilkan si fotonya di pertemuan halaman 2 ini, di daftar foto ini. Ini kita kali dulu. Oke. Nah, di foto.html saya akan tambahkan fotonya. Cairkan caranya, yaitu img src nya apa, serigala. Bukan, kan ini di dalam folder image, jadi kita tulis dulu image, lalu slash, lalu serigala .jpg, lalu save. Apakah sudah muncul? Nah, ini sudah muncul ya bro, namun terlalu besar fotonya. Kita kecilin dulu. Jadi nah ini dia, kita kembali lagi nih. Nah, ini ada width. Nah, width itu fungsinya buat apa? Buat mengatur lebar gambar. Nah, jadi kita atur dulu lebar gambarnya. Width misalnya 30%. Lalu kita save, lalu kita open in browser kembali. Nah, sudah kecil kan. Nah, lalu ada apa lagi nih di tugasnya. Alhamdulillah. Height untuk menentukan tinggi gambar. Oke, menentukan tinggi gambar, berarti tingginya height. Misalnya 50%. Apakah mengubah atau tidak, kita lihat. Ternyata tidak mengubah. Kenapa? Ya, karena wide-nya sudah berpersen. Kalau di pixel kita lihat nih ya, kalau pixel apakah berubah atau tidak. Ya, ternyata berubah, kecil, tapi ininya panjang, lebih panjang ke bawah. Nah, satuan pixel persen itu berbeda. Coba kita tambahkan jadi 300 pixel dan ininya 500 pixel. Kan panjang ke bawah. Nah, itulah fungsi width dan height. Lalu apalagi di sini nih. Nah, ada ALT. ALT untuk teks alternatif untuk gambar. Nah, jadi kalau gambarnya error itu nanti ada teks alternatifnya. Misalnya gini nih. Misalnya kita akan errorkan dulu jadi serigala. Open in browser, save dulu. Open in browser. Nah, kan error tuh. Kan error nih. Nah, nih coba kita pakai ALT di sini. Misalnya serigala. Kita save. Nah, ada gambarnya serigala. Jadi ALT ini untuk alternatif apabila gambarnya error. Nah, nama gambarnya ada di sini, alternatifnya nama gambar serigala. Oke. Lalu apa lagi di sini? Nah, ada style untuk menentukan style CSS untuk gambar. Nah, ini untuk ngatur gambarnya. Biasanya ini CSS ya, CSS, pelajaran CSS. Kita kembalikan dulu supaya normal. Nah, ini juga kita hapus aja lah. Kita gunakan
Oke, kalau kita open browser. Oke, nah kita akan buat CSS atau style gambarnya. Kita coba ya, style. Nah, stylenya itu misalnya saya akan buat ada bingkai kotak misalnya ya. Kita buat border 5 pixel, warnanya solid red, koma, set. Kita lihat open browser. Nah, ada bingkai warna merah. Coba kita ganti solid ini jadi dash. Oh, kayaknya gak bisa deh. Gak bisa. Oke, save. Lalu kita akan buat bordernya jadi radius ya. Kita lihat apa yang terjadi kalau kita radiuskan, misalnya radius 20 pixel. Save, open browser. Tidak ada yang berubah ya. Persen. Oke, tidak ada yang berubah. 20 pixel. Nah, kita lihat di sini ada tekukan. Kita tambahkan lagi. Berarti tadi ada yang berubah, cuman saya gak sadar. Coba kita solidkan lagi. Kita lihat ada gak? Nah, kalau disolidkan gak ada. Jadi gak boleh pakai solid. Nah, kita buat jadi 600 pixel. Kita lihat apa yang terjadi. Save, open browser. Oke, jadi bulat gambarnya. Nah, begitu antara penggunaan image with height, alt, dan style. Contohnya begini. Kita selanjutnya apa lagi ya stylenya? Misalnya backgroundnya ya. Pengen backgroundnya pengen warna yang lebih bagus. Nah, oke, kita buat. Nah, di sini di foto, di body, kita buat style kembali, background color, tab. Lalu warnanya warna salmon. Koma, enter, save. Nah, warnanya jadi berubah. Oke, itu saja materi kali ini. Bila ada yang salah, mohon dimaklumi, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.